Ya itulah namanya manusia Pak, hal yang wajar, maunya bebas sebebas-bebasnya. Tapi kita tidak boleh ya, diingat para pengungsi. Anda jangankan di negara lain, negara Anda saja tidak bisa bebas, pasti ada diatur. Setiap langkah Anda itu diatur. Saya sendiri sebagai warga negara Indonesia, apalagi aparat negara itu diatur oleh undang-undang. Jadi tidak ada kata bebas di sini. Maka semua yang melanggar kita tidak orang Indonesia, tidak orang asing, tidak pengungsi, tidak ada yang kebal hukum. Tapi selama mereka sesuai dengan rel yang ada, saya yakin tidak ada yang menindak. Ya, nah makanya hati-hati, ikuti aturan. Biasanya para pengungsi itu tidak mengikuti aturan, saya enak udelnya itu. Ya, sudah ada tata tertib, dia wah itu aturan buat sendiri. Padahal ini aturan yang sudah ditentukan dari pusat, yang namanya peraturan presiden. Jadi tata tertib itu ada di pasal nggak salah 30 di sana. Jadi setiap penampungan itu harus ada tata tertib. Ya, tata tertib mungkin ya tidak boleh mengusir wanita ke kamar dan sebagainya. Nah, boleh kalau di hotel boleh, tapi kalau di tempat penampung tidak boleh ya. Nah, kalau di hotel mungkin saya tidak tahu, silakan ya. Tapi ingat, kalau sudah apes selesai kamu ya. Nah, tapi biasanya fungsi dengan kita Pak, kucing-kucingan Pak. Kalau sudah ketemu sudah berdiri, wah dia sudah lari aja Pak. Tapi kalau tidak ada dia Pak, bergaya bebas ya. Tidak, itu hal yang wajar bagi saya manusia Pak. Namanya manusia pasti minta yang enak. Tapi kalau enaknya jangan melanggar hukum. Kalau melanggar hukum, ya sudah berhadapan dengan aparat. Bisa dengan polisi, bisa dengan rumah detensi. Kemudian dengan pemilik ini apa yang disampaikan oleh Divisi Migrasi, yaitu Pak Mirsa, bahwa pemilik harus banyak berkoordinasi dengan aparat. Ada di Undang-Undang Nomor 7, ya Undang-Undang Nomor 6 2011, bahwa pemilik pengelola setiap kegiatan pengungsi yang ada penampungan setiap bulan harus wajib dilaporkan. Dilaporkan apa? Ya mungkin dia tidak kembali, mungkin dia ada pelanggaran dan sebagainya dilaporkan. Karena bagaimanapun juga pemilik diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan juga, artinya membantu aparat negara. Jangan hanya mencari keuntungan saja. Ya. Jangan hanya mencari keuntungan saja, hanya untuk selesai, wah masalah bukan urusan saya, tidak boleh. Kita harus bekerja sama. Jadi agar apa? Tempat Anda langgeng, masyarakat juga tenang, tidak ada protes dan demo, nah, jadi bisnis Anda jalan terus. Ya, saya kira itu aja masukan dari saya atau paparan secara singkat. Kami akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UNHCR, Bapak Ibu aparat pemerintah kecamatan dan kelurahan, warga di sekitar kelurahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Tak lupa juga yang dihormati jadikan sebagai pengalaman berharga dalam hal bagaimana kita mencintai negara kita. Dari mereka bukan satu negara, bukan dua negara, ada beberapa negara yang awalnya negaranya menjadi negara yang damai. Tidak pernah mereka memikirkan bahwa negaranya akan hancur lebur dan warganya harus meninggalkan negaranya sendiri dan mencari negara lain di mana mereka untuk sementara bisa bertahan hidup. Seperti yang disampaikan tadi, mereka bukan akan menetap di sana 6 tahun belum dapat kepastian. Nah, itu sudah sangat tahu dan ada yang sudah pintar bahasa Indonesia, bahkan bahasa di kampung saya, bahasa Cirebon ada juga yang sudah sekali-sekali bisa berkomunikasi. Nah, sehingga untuk penyelesaian itu tidak terlalu sulit lagi bagi mereka. Bapak Ibu sekalian, ada Babin Kaptipmas, ada dari pengawasan orang asing Polres yang akan sering dengan dari pihak WNI imigrasi akan sering berkunjung ke sini memantau kegiatan-kegiatan mereka, aspirasi-aspirasi masyarakat. Kalau ada hal-hal yang perlu karena kalau mereka naik motor didapat di jalanan misalnya ditangkap atau mungkin kecelakaan,
kita akan kembalikan kepada siapa yang memberikan. Berarti mereka sengaja dikasih ruang untuk melanggar hukum. Jadi tolong, karena memang sudah seperti itu aturannya. Kenapa? Bukan kita menghambat, tapi ya memang sudah seperti itu aturannya, seperti itu. Karena ini ada komplain kami, Pak, kenapa di pemilik tempat yang sana itu bisa naik motor orang itu? Ada kecemburuan. Nah, padahal itu kan aturannya tidak bisa, makanya dia cukup bersepeda saja. Kalau naik motor juga bisa nanti dia terlalu jauh sampai ke Selayar sana naik motor, tidak balik-balik lagi, nah, repot juga kita kan. Saya kalau naik sepeda ya, sana saja naik sepeda kalau kuat. Hal lain dalam berinteraksi tentu banyak hal, ada yang positif tentunya, budaya mereka mungkin dari Timur Tengah, ada juga yang cocok sekali dengan kita, ya silakan gitu di ini, termasuk dari saudara kita dari Somalia, dari Sudan ya, dari Myanmar, ya bisa silakan kita berkomunikasi dalam keseharian, tapi tetap jaga batasan-batasan apa yang menjadi budaya kita, tetap kita pertahankan. Apa yang tidak sesuai jangan kita ambil. Itu Pak yang perlu saya sampaikan. Yang terakhir, saya mohon maaf izin Pak Ganis, Pak ini saya kebetulan masuk dalam tim Saber Pungli Kota Makassar. Jadi setiap ada kegiatan-kegiatan momen seperti ini, saya selalu diperintahkan untuk menyampaikan untuk bagaimana kita tidak mengajak aparat untuk menawarkan aparat untuk kita dipungli, apalagi aparat melakukan pungli. Aparat itu banyak, semua yang instansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik, itu jangan sampai yang melakukan pungli laporkan. Atau seringkali kita yang mengajak, misalnya di jalanan kita melanggar, kita baru di perintah lalu lintasnya, kita sudah Pak atur saja Pak. Nah, nanti kalau sudah diatur kita yang komplain, padahal dia mengajak. Jadi ya sudah, kalau melanggar sudah Pak bilang saja Pak, saya salah, saya melanggar. Sedikit orang yang seperti itu, bahkan selama saya jadi polisi belum pernah ada seperti itu. Begitu melanggar Pak, silakan Pak dibilang saya salah, saya melanggar. Tapi Pak atur Pak bagaimana caranya. Ini yang oleh UPP ini sudah perintah Bapak Presiden untuk kita tetap lakukan langkah-langkah sosialisasi, menyadarkan kepada aparat maupun petugas. Ini saya sebutkan di acara ini karena daripada saya kantornya lagi Pak saudara saya di Makassar memperlakukan saya seperti ini. Di negara saya tidak pernah saya diperlakukan seperti ini. Itu di saudara kita dari Myanmar. Jadi saya sangat berharap dengan kita melihat banyak pengungsi, kita lebih sadar dan lebih cinta kepada negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita mendengarkan pemaparan singkat dari BNCR. Sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kadis Kepala Dinas Sosial Kota Sorong, saya hormati. Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, kenapa saya Pak dulu ya. Lalu yang terhormat Pak Kepala Divisi Kementerian Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM yang diwakili oleh Kepala Bidang Daerah Pak Mirsa, yang terhormat Kepala Rumenim Makassar, dan juga dari kepolisian Pak Wakasat, dan teman-teman dari Rio, Pak Somha, dan Pak lain. Tugas kami secara spesifik, jadi mereka yang tadi sudah disampaikan, saudara-saudara yang mencari suaka dari negara mereka karena ada persekusi tadi, konflik, mereka keluar dari negara mereka itu masuk ke Indonesia, kami yang melakukan pendaftaran registrasi. Ya, jadi semua pengungsi atau kita sebut ada dua, pencari suaka dan pengungsi, itu didaftarkan di Indonesia oleh UNHCR. Kemudian setelah didaftarkan, kita akan memberikan
apakah status pengungsi atau kita tidak memberikan status pengungsi. Jadi tidak semua yang masuk diberikan status pengungsi. Tadi sudah disampaikan, UNHCR memberikan atau melakukan pengungsi. Jadi ada beberapa kriteria. Kalau masalah persekusi di negara mereka itu terkait dengan ras, kebangsaan, agama, politik, dan keanggotaan dari salah satu organisasi sosial di negara mereka. Nah, maka 5 kriteria inilah yang menjadi dasar kami menentukan dia ini adalah pengungsi. Ya, kita akan mengecek semuanya. Setelah diberikan status pengungsi, maka dia punya status legal untuk tinggal di Indonesia sebagai pengungsi dan tidak dipertanyakan keberadaannya oleh pemerintah. Itu juga sudah diatur di dalam peraturan presiden tadi dan sebagainya. Nah, jadi mereka tinggal sementara di sini sambil kami dari Indonesia memproses solusi yang jangka panjang tadi itu. Nah, kemudian benar-benar bahwa memang dalam interaksi waktu mereka masih tinggal di sini sementara itu bisa ada konflik, ada ketidaksepahaman karena ada sedikit masalah budaya mungkin atau bahasa. Nah, kami dari UNHCR mengajak Bapak Ibu sekalian, warga lokal juga bisa ikut mengingatkan, mengajar juga tentang budaya lokal di sini supaya mereka bisa tahu bagaimana berinteraksi dengan warga lokal di sini. Ya. Saya kira kalau ada hal yang tidak sepahaman itu bisa kita atur secara keluargaan. Tapi kalau memang sudah tindak pidana dan lain sebagainya, pelanggaran itu ada aturan yang berlaku seperti tadi. Tidak beda pengungsi dengan warga lokal, warga negara Indonesia sama di mata hukum, tetap diproses kalau mereka melanggar hukum. Jadi tidak ada keistimewaan tertentu karena mereka datang dari luar negeri, tidak seperti itu. Ya, mereka tunduk dengan aturan yang ada di sini di Indonesia. Ada beberapa kekhususan mungkin yang menjadi